Halo sobat-sobat para pecinta kartun, kembali lagi di channel gua. Sama halnya seperti video sebelumnya, dimana gue bakal membahas mengenai pembahasan yang harusnya gue bahas di minggu yang lalu, yaitu mengenai episode keempat dari The Owl House season kedua. Buat kalian yang pengen nonton episode ini namun bingung harus nonton di mana, kalian bisa cek aja di kolom komentar. Di situ gue bakal menaruh link untuk nonton episode ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembahasan dalam 3, 2, 1. Episode ini dibuka dengan Ida yang sedang menceritakan apa yang terjadi ketika ia sedang dalam mode kutukannya. By the way, kejadian ini terjadi di masa lalu. Lebih tepatnya tidak lama setelah ia terkena kutukan. Setelah menceritakan mengenai kutukannya, seseorang yang bisa kita asumsikan sebagai seorang dokter memberikan Ida sebuah permata sebagai penanda apabila kutukan itu mulai muncul. Permata inilah yang akan ditaruh di dadanya Ida sebagai penanda mengenai kutukannya. Setelah sang dokter dan ibunya Ida keluar dari ruangan, Ida mencoba untuk mendengar percakapan mereka berdua. Di sini Ida mengetahui kalau tidak ada obat yang dapat menghilangkan kutukannya. Bahkan dokter yang sedang memeriksa Ida saat ini tidak dapat mengobatinya. Yang padahal dokter tersebut berasal dari Healing Coven. Dokter ini juga mengatakan kalau Ida harus dibawa langsung ke Healing Coven agar kutukannya dapat dikendalikan. Namun ibunya justru malah marah dan ingin kutukannya benar-benar hilang bagaimanapun caranya. Entah itu harus melewati prosedur yang menyakitkan. Tentu saja Ida yang mendengar hal ini menjadi sangat takut dan segera melarikan diri. Dalam pelariannya, Ida menemukan sebuah koper misterius yang ternyata adalah portal menuju dimensi bumi. Ida yang awalnya ragu akhirnya langsung melompat ke dalam portal tersebut agar bisa terhindar dari ibunya. Ibunya Ida yang tidak bisa menemukannya bersumpah kalau ia akan mencari berbagai cara untuk bisa menghilangkan kutukan anaknya. Setelah itu, Shin pun kembali ke masa sekarang dan menampilkan Ida yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ketika sedang di dapur, ia melihat Luz yang sempat ketiduran. Setelah ia berusaha mencari cara untuk membuka portal menuju dimensi bumi. Di tengah percakapan mereka berdua, tiba-tiba muncul teriakan yang berasal dari Lilith. Dan ternyata Lilith saat ini hampir berubah ke dalam mode kutukannya. Ida segera memberikan ramuan kepada Lilith dan ia memberitahu kalau kutukan itu akan menjadi lebih kuat ketika mereka sedang stres. Di momen ini kita juga mengetahui kalau efek samping dari kutukan ini adalah terkadang beberapa bagian tubuh dari sang penderita akan terlepas dengan sendirinya. Itulah kenapa kita sering melihat Ida melepas beberapa bagian dari tubuhnya. Bahkan dalam episode pertama, kita bisa melihat kalau kepalanya Ida sempat terlepas setelah ia ditebas oleh penjaga penjara. Namun sepertinya ia tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Ini menjadi sangat menarik karena dengan kutukan ini, sang penderita tidak akan dengan mudah dapat dipotong bagian tubuhnya. Karena kalau bagian tubuhnya dipotong, dia akan bisa memasangnya kembali. Efek samping ini malah menurut gue tuh jadi kayak semacam kelebihan. Setelah itu, Ida memberitahu Lilith kalau ia menaruh obat penawar di berbagai sudut rumah untuk jaga-jaga apabila kutukan mereka kembali muncul di waktu yang tidak tepat. Ketika Ida dan Luz saling berbicara mengenai masa lalu, tiba-tiba ibunya Ida dan Lilith datang ke rumah The Owl House. By the way, nama ibunya Ida dan Lilith adalah Gwendolyn Clawthorne. Tapi untuk mempermudah, kita panggil saja dengan nama Gwen. Kedatangannya ini membuat Luz dan Lilith menjadi sangat terkejut. Lilith sempat menghampiri ibunya, namun ibunya justru lebih berfokus kepada Ida. Kedatangan Gwen ke rumah Ida adalah ia ingin menyembuhkan Ida dari kutukannya. Tetapi Ida langsung menolak tawaran dari ibunya dan ia langsung menyuruhnya pergi. Hal ini membuat Lilith dan Luz menjadi sangat kesal. Tentu saja hal ini dikarenakan mereka berdua memiliki masalah dengan ibu mereka. Alasan Ida mengusir ibunya adalah karena ia menganggap kalau usahanya akan tetap sia-sia. Hampir setiap tahun ibunya Ida datang ke rumahnya untuk mencoba menyembuhkannya, tapi usahanya tetap tidak berhasil sampai saat ini. Luz yang tidak tega langsung menghampiri ibunya Ida dan ia memberitahu masalah yang ia alami dengan ibunya. Setelah mendengar itu, Gwen membuat perjanjian dengan Luz. Apabila Luz bisa membantunya dalam menyembuhkan kutukan Ida, maka ia akan memberitahu informasi mengenai hal yang dicari oleh Luz. Setelah membuat perjanjian itu, mereka berdua pergi menuju tempat seseorang yang diyakini dapat menyembuhkan berbagai kutukan. Orang ini bernama Master Wardlap. Gwen memberikan berbagai barang yang telah diminta oleh Master Wardlap. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan buku yang dapat menyembuhkan kutukan Ida. Setelah itu, mereka berdua membuat rencana untuk memancing Ida agar dapat disembuhkan. Di sisi lain, King dan Lilith sedang berargumen mengenai masalah orang tua mereka. Hingga Lilith mengatakan kalau ia dan King tidak jauh berbeda. Lilith memiliki masalah karena ibunya lebih sering memperhatikan Ida ketimbang dirinya. Sedangkan King merasa down karena menganggap kalau ayahnya tidak pernah hadir bahkan di hari pertama kali ia menetas. Setelah argumen itu, mereka berdua pun memakan banyak es krim hingga membuat mereka menjadi mabuk. Ketika Lilith mengetahui kalau ibunya sedang bersama Luz untuk mencoba menyembuhkan kutukan Ida, seketika kutukan Lilith mulai muncul kembali. Tetapi ia tidak bisa menemukan obat penawarnya dimanapun. Dan untuk pertama kalinya, Lilith akhirnya berubah secara total menjadi The Owl Beast.
By the way, The Owl Beast ini merupakan bentuk dari kutukan yang dialami oleh Ida dan Lilith. Sementara itu, Luz mulai mempertanyakan metode yang digunakan oleh Gwen dan juga kebenaran dari buku milik Master Wortlap. Luz menemukan kalau buku tersebut berisi berbagai macam metode asal-asalan, dan ia yakin kalau Master Wortlap adalah seorang penipu. Tetapi Gwen masih tetap kekeh dengan pendiriannya dan menganggap kalau metodenya sudah benar. Gwen juga mengungkapkan kalau ia telah mengambil semua obat penawar dari rumah Ida. Mereka pun sempat berseteru hingga Ida mengetahui kalau semua yang terjadi pada dirinya hari ini adalah ulah dari ibunya sendiri. Hal ini membuat dia menjadi sangat marah dan ia pun berubah menjadi The Owl Beast seutuhnya. Sementara itu di dalam alam bawah sadarnya, Ida dikejar oleh The Owl Beast yang kini berukuran sangat besar. Tiba-tiba King datang dari semak-semak sambil disusul oleh Lilith yang juga telah berubah menjadi The Owl Beast. And oh boy, penampilan Lilith bener-bener serem banget sumpah. Sweet flea? Lilith pun langsung membawa Ida dan mereka berdua pun langsung berkelahi di atas langit. Luz mengajak Gwen untuk menolong Ida dan Lilith, namun ia masih percaya kalau ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Ia segera menemui Master Wortlap dan ia akhirnya menemukan kalau Master Wortlap memang benar seorang penipu. Di sini kita mengetahui kalau Gwen sempat memasuki Beast Coven atau jurusan sihir makhluk buas. Perkiraan gua, alasan ia masuk ke jurusan tersebut adalah ia ingin mencoba untuk mencari cara agar bisa mengendalikan The Owl Beast. Tetapi para Beast Coven mengatakan kalau The Owl Beast tidak dapat dikendalikan. Dan Healing Coven juga mengatakan kalau kutukan itu tidak dapat disembuhkan. Gwen pun menyesali perbuatannya dan ia segera menuju ke kota untuk menenangkan Ida dan Lilith. Cara ini terbukti berhasil dengan munculnya suara Gwen di dalam alam bawah sadar milik Ida. Hal ini mendorong Ida untuk melawan The Owl Beast dan seketika The Owl Beast berubah menjadi ukuran kecil. Ia pun juga melakukan hal yang sama kepada Lilith dan mereka berdua pun akhirnya kembali ke bentuk normal mereka. Ketika mereka semua sudah kembali normal, Lilith memberitahu kalau ia akan tinggal bersama ibunya mulai saat ini. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali waktu bersama yang sudah terlewatkan, serta Lilith akan membantu ibunya dalam mencari cara untuk menghilangkan kutukan mereka. Dan tentu saja hal ini membuat Hoodie menjadi sangat sedih. Oh, poor Hoodie. Kita pun jadi tidak bisa melihat momen interaksi mereka berdua lagi. Sebelum pergi, Gwen memberitahu Luz bahwa dia bukanlah satu-satunya manusia yang pernah tinggal di The Boiling Isle. Ia mengatakan bahwa terdapat sebuah zat yang bernama Titan Blood, sebuah zat yang sangat kuat, bahkan dipercaya dapat menghubungkan dimensi bumi dan dimensi iblis. Ia juga mengatakan bahwa pernah ada seseorang yang mencoba untuk tinggal di dimensi bumi. Namun di suatu hari keberadaannya pun menghilang dengan sangat misterius. Dan terdapat rumor bahwa peninggalan dari manusia tersebut berada di dalam perpustakaan kota. Tentu saja hal ini akan terhubung dengan episode berikutnya, di mana Luz dan Amity akan mencari sisa peninggalan dari manusia itu di dalam perpustakaan. Episode ini ditutup dengan ibunya Luz yang sedang bersedih ketika sedang menonton TV. Tiba-tiba di balik kegelapan, terdapat sosok misterius yang menawarkan tisu kepada ibunya. Dan sosok ini sering disebut sebagai Creepy Luz. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dari episode ini. Episode ini sangat menarik, karena kita mendapatkan cukup banyak informasi yang bisa terhubung dengan cerita kedepannya. Mulai dari hubungan keluarga Cloudthorn, manusia di Boiling Isle, dan Creepy Luz. Tapi untuk kali ini gue hanya akan membahas mengenai manusia di Boiling Isle dan Creepy Luz. Berdasarkan perkataan Gwen, dulunya terdapat manusia yang sempat ingin tinggal di The Boiling Isle dan mempelajari berbagai macam sihir di sana. Teori mengenai manusia yang sempat tinggal di The Boiling Isle sudah ada cukup lama. Bahkan teori ini sudah muncul sejak pertengahan season yang pertama. Kebanyakan para fans berspekulasi kalau manusia yang sempat tinggal di Boiling Isle adalah sang Kaisar Belos. Bukti ini diperkuat dengan Belos yang sejauh ini kita lihat selalu menggunakan sihir lewat teknologi ciptaannya. Karena orang yang dapat menggunakan sihir adalah mereka yang berasal dari The Boiling Isle. Sedangkan untuk orang luar yaitu manusia seperti Luz harus menggunakan cara lain agar bisa merapalkan sihir. Dan untuk Luz ia menggunakan metode Glyphs, sedangkan Belos menggunakan teknologi. Meskipun begitu kita masih belum tahu bagaimana Belos dapat menghubungkan sihir dengan teknologi ciptaannya. Teori lain mengatakan kalau manusia yang pernah tinggal di Boiling Isle adalah orang yang memiliki hubungan dengan Luz. Entah itu keluarga terdekat seperti ayahnya, ataupun keluarga jauh seperti kakek buyutnya. Namun untuk teori ini masih dipegang erat oleh Belos yang dianggap sebagai seorang manusia. Berikutnya mengenai scene terakhir dari episode ini, yaitu kemunculan Creepy Luz. Teori mengenai Creepy Luz pertama kali muncul dalam episode Enchanting Ground, di mana dalam akhir episode itu, kita diperlihatkan kalau ada sosok yang menulis surat kepada ibunya Luz. Dan tanpa sepengetahuan Luz sendiri, para fans beranggapan kalau ada sosok misterius yang sedang menyamar di dunia manusia sebagai Luz. Dan benar saja, sosok tersebut memang terbukti ada. Sampai saat ini, gue masih belum bisa memikirkan bagaimana bisa sosok Creepy Luz ini muncul.
Untuk menjawab pertanyaan ini, gue harus mengutip teori dari salah satu YouTuber luar, yaitu The Round Table. Menurut mereka, Creepy Luz bukanlah sosok yang jahat. Kemunculannya adalah untuk mengalihkan perhatian ibunya Luz. Mereka menganggap kalau ada salah satu kelompok rebellion yang mencoba untuk melawan kekuasaan Belos. Dan mereka berencana untuk menjadikan Luz sebagai alat untuk melawannya. Dan untuk bisa melancarkan rencana ini, mereka harus membuat pengalih perhatian ibunya Luz. Dan dari sinilah Creepy Luz terlahir. Oke, jadi begitulah pembahasan dari episode keempat season kedua dari kartun The Owl House. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini. Gue nggak bisa bahas banyak karena gue juga bakal fokus untuk membahas mengenai episode kelima. Karena gue rencananya bakal mengupload episode 5 di minggu ini juga. Jadi mohon pengertiannya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.